Selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 22 Mei 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Nunga di basa-basa ko tuau hanguluan dohot asini roha, jala panatakmu mengeramoti hosakku. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, ayat ini merupakan luapan isi hati Ayub. Isi hati yang sedang berada pada titik terendah dalam hidupnya. Ia bukan sedang bersuka cita, melainkan sedang bergulat hebat dengan rasa kehilangan, rasa sakit, dan juga kebingungan. Namun dari tengah penderitaannya, lahir sebuah pengakuan yang sangat dalam dan jujur, bahwa hidup yang ia miliki adalah pemberian Tuhan, dan bahwa selama ini Tuhanlah yang setia menjaga dan memelihara nyawanya. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa dalam hidup ini ada satu hal yang tak bisa kita pungkiri. Kita hidup karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nafas yang kita hirup, detak jantung kita, dan semua hari-hari yang kita jalani bukanlah sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Itu semua adalah pemberian Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Dan pemberian itu datang bukan karena bahwa kita layak, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita bayangkan sejenak. Ayub yang begitu menderita masih bisa melihat kasih Tuhan di tengah luka-lukanya. Ini adalah pelajaran rohani yang sangat kuat. Dalam hidup, kita sering menghubungkan kasih Tuhan dengan hal-hal yang baik semata, seperti kesehatan, kelimpahan, keberhasilan, atau sukacita lainnya. Tetapi Ayub mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan tetap ada, bahkan saat semuanya seperti terasa hilang. Bahkan di saat kita tidak mengerti maksud Tuhan, kita masih bisa berkata, aku hidup karena Tuhan masih memegang aku. Jemaat Tuhan, Ayub juga mengatakan bahwa penyelenggaraan atau pemeliharaan Tuhan menjaga nyawanya. Kata ini mengandung makna bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita, lalu membiarkan kita berjalan sendiri. Tidak. Tuhan seperti seorang bapa yang terus mengawasi langkah-langkah anaknya, mengatur jalan yang harus dilalui, bahkan menyelamatkan dari bahaya yang tidak bisa kita sadari. Seringkali kita tidak tahu berapa banyak bahaya yang Tuhan jauhkan dari hidup kita. Berapa kali kita hampir jatuh, tetapi Tuhan menopang kita secara diam-diam. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, dengan penyakit, kekhawatiran akan masa depan, tentang tekanan hidup, tentang kehilangan, ayat ini menjadi tempat bernaung yang menenangkan hati. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tetapi tentang seberapa besar Tuhan telah memelihara hidup kita. Meskipun kita tidak mengerti juga jalan yang harus kita tempuh, kita dapat percaya bahwa Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, jika hari ini kita sedang dalam keadaan mengalami kesesakan atau merasa lelah karena beban hidup kita, hendaklah berhentilah sejenak, mendengarkan suara Ayub ini, dan biarkan hati kita turut juga berkata, Tuhan, hidupku adalah anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak berhenti menjagaku. Dan sebaliknya, bila kita sedang berada di masa-masa yang baik, jangan lupa bahwa kebaikan itu bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan karena tangan Tuhan yang masih bekerja atas hidup kita. Hidup adalah anugerah, kasih setianya nyata, dan pemeliharaannya masih menjaga kita hari demi hari sampai dengan kesudahan waktu. Amin.